Selamat datang. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ramdhani. Pada video ini kita masih membahas tentang prategangan DC untuk transistor BJT. Pada soal berikut diminta untuk mencari daerah kerja dari transistor tersebut. Di langkah pertama, semua sumber AC kita nonaktifkan. Dimana di sana tertera kalau sumber tegangan AC ini kita ganti dengan rangkaian short circuit, sedangkan untuk sumber arus AC ini kita ganti menjadi open circuit. Langkah kedua yaitu semua kapasitor ini dibuat open circuit, sehingga kita bisa menggambarkan kembali untuk rangkaian pengganti prategangan BJT-nya. Sini terdapat plus 12, kemudian resistor 430K, kemudian di sini adalah 2 kilo, kemudian transistor, kemudian di bawah ada 1 kilo. Kapasitor ini kita buat open circuit, dua-duanya kita buat open circuit ya, sehingga tidak mempengaruhi rangkaian yang kita buat. Berikutnya adalah menentukan nama-nama terminal di transistornya. Ini adalah basis, ini adalah emitter, ini adalah kolektor. Kemudian kita tentukan arah-arah arus. Ini adalah arus IB, ini adalah arus IE bawah, dan arus IC ke bawah juga. Kemudian kita tentukan jenis transistor BJT tersebut itu adalah NPN. Oke. Kemudian asumsi, kita buat asumsi transistor tersebut itu aktif, berarti kita akan memperoleh di sini kita gunakan VBE aktif itu sebesar 0,7 volt. Kemudian kita cari satu lintasan tertutup yang di dalamnya itu melewati sumber tegangan BE atau nilai beda potensial VBE. Kita dapatkan sigma V sama dengan 0. Ini adalah lintasan tertutupnya yang melewati BE ke bawah. Nah, ini kita peroleh adalah minus 12 ditambah 430K arus basis ditambah VBE aktif, nah, ditambah masih ada rangkaian berikutnya adalah 1K dikalikan IE ini sama dengan 0. Nah, di sini kita akan tuliskan minus 12 ditambah 430K IB ditambah ini 0,7. Kita gantikan IE itu dengan 1 ditambah beta IB sama dengan 0. Karena kita punya bahwa IE sama dengan IC ditambah IB. IE itu adalah sama dengan beta IB ditambah IB. Maka kita peroleh IE itu sama dengan 1 plus beta IB. Sehingga di sini kita peroleh arus basis itu sama dengan 12 dikurangi 0,7 dibagi 430K ditambah 1 ditambah beta dikalikan dengan 1K. Tinggal kita masukkan besar betanya itu adalah sebesar 50. 12 dikurangi 0,7, ini adalah 430K ditambah 51K, 51 dikalikan 1K. Nah, ini kita akan peroleh, kalau kita menggunakan perhitungan kalkulator, kita akan peroleh besarnya itu adalah sebesar 0,024 miliampere. Maka IC kita peroleh berarti beta IB. Nah, tinggal kita kalikan saja dengan betanya 50.
IB-nya sudah kita peroleh. Kita peroleh adalah 1,18 miliampere. Kemudian IE merupakan penjumlahan dari IC ditambah IB. Nah, tinggal kita tambahkan saja dengan yang kita peroleh tadi. Maka kita peroleh besarnya adalah 1,19 miliampere. Nah, di sini bagaimana untuk menentukan daerah kerja pada transistor tersebut? Kita berarti harus mencari berapa potensial di B, berapa potensial di E, berapa potensial di C. Ya. Nah, dengan menggunakan analisis node, kita akan split. Sebelah sini adalah plus 12. Ini adalah 430 KB. Ini adalah IB-nya. Maka kita peroleh IB sama dengan potensial tinggi dikurangi potensial rendah dibagi dengan resistornya. IB kita peroleh tadi adalah 0,024 mili. Maka di sini kita akan memperoleh besarnya VB itu adalah sebesar 12 dikurangi 0,024 mili dikalikan dengan 430K. Dengan menggunakan kalkulator, kita akan peroleh nilainya itu adalah sebesar 1,68 volt. Hal yang sama kita lakukan juga untuk menghitung besar daripada C. Berarti ini adalah plus 12. Ini adalah 2K. Di sini adalah C. Harus C-nya ke bawah. Kita peroleh IC sama dengan potensial tinggi dikurangi potensial rendahnya C dibagi dengan 2K. IC-nya kita peroleh adalah 1,18 mili. 12 min VC dibagi dengan 2K. Maka kita peroleh VC itu adalah sama dengan 12 dikurangi 1,18 mili dikalikan 2. Maka kita akan memperoleh besarnya itu dengan menggunakan kalkulator. Ya, harus selalu siap sedia kalkulator kita adalah sekitar 9,64 volt. Terakhir adalah untuk potensial di E. Potensial di E kita lihat di sini. Potensial E ada resistor, ini ground ke bawah, ini 1K, ini E, kemudian ini adalah IE. Maka dengan menggunakan pendekatan node, potensial tinggi ini adalah E, rendahnya adalah ground dibagi dengan 1K. E-nya kita peroleh 1,19 miliampere. PE-nya akan kita peroleh ternyata besarnya itu adalah 1,19 volt. Oke. Nah, sehingga di sini kita akan memperoleh bahwa untuk membuktikan daerah kerja aktif atau tidaknya, karena ini adalah jenis transistor NPN, sekali lagi ini NPN. Kalau kita lihat di sebelah sini emitter basis, ini adalah kolektor. Maka ini harus kita berikan forward bias pada sisi emitter basis, dan basis kolektor adalah kita berikan reverse bias. Karena potensial atau semikonduktor di B itu adalah positif, berarti ini adalah positif, ini adalah negatif. Maka untuk forward bias di emitter basis, potensial B harus lebih besar daripada potensial E. Kita lihat B itu adalah besarnya 1,68, lebih besar daripada 1,19. Oh, ini adalah berarti ini betul. Kemudian untuk yang reverse bias, karena ini adalah di konektor adalah semikonduktor N, berarti untuk reverse bias C-nya ini positif, D-nya negatif. Berarti di sini potensial di C harus lebih besar daripada potensial di B. Kita lihat potensial C itu adalah 9,6 volt, sedangkan B-nya itu adalah 1,68. Ini juga adalah betul. Sehingga transistor BJT tersebut untuk NPN ini adalah bekerja pada daerah aktif, atau bisa kita fungsikan sebagai sebuah penguat.